Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabahu waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin wa akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam Ramadan ini insyaallah. Dan sebagai penutupnya yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa untuk 2 hari terakhir ini kita gunakan untuk membahas dan juga untuk talqin dan juga tahsin tilawah surat Al-Fatihah. Semoga surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dari salat kita semoga kian lama kian mengalami suatu perbaikan insyaallah. Tidak berhenti di tempat, tidak stagnan, tidak mandek, tetapi perlu ada suatu perubahan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Semoga usia kita ada sebagian yang kita manfaatkan untuk pelajari Al-Quran insyaallah ya rabbal alamin. Syukur-syukur selama hidup kita sempat-sempatkan untuk mempelajari Al-Quran sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Kemarin sudah kita bahas ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita bahas secara singkat untuk ayat 1 sampai ayat yang kelima, kemudian ayat yang keenam dan juga ayat yang ketujuh. Insyaallah kita fokuskan di sana. Kita mulai insyaallah, kita review dari a'udzubillah insyaallah. Sebentar, kita tuliskan dulu a'udzubillah minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hati-hati di saat mengucapkan shin ini, jangan sampai kita ucapkan dengan kita monyongkan bibir, karena shin tidak dalam kondisi dhammah. Sehingga perhatikan bibir masing-masing, apakah kita mengucapkan begini shay. Kalau sampai nanti monyong ke depan shay berarti ucapan yang salah. Kita fokuskan dalam keadaan datar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyaitan, ta fathah to, ini huruf tebal dia. To berarti bukan to biasa, tidak sebagaimana parto, sunoto, noto, tapi parto, syaitan. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah bahas kemarin, ini huruf sinnya nggak boleh diberikan pantulan ataupun qalqalah, tapi kita alirkan suara. Tidak boleh bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini alnya, lamnya nggak boleh dipantulkan, nggak boleh ala. Kemarin sudah kita bahas. Termasuk nggak boleh juga huruf ha ini kita ucapkan sebagaimana huruf ha. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Hahihu. Bah. Hahihu. Alham. Memnya sukun, nggak boleh juga diberikan qalqalah, nggak boleh alhama, nggak boleh, tapi kita alirkan sedikit karena dia punya sifat tawassut. Alhamdulillah. Kalau nanti sampai terdengar suara D pada kata alhamdu, dibaca alhamdu, berarti D-nya ini bukan dal orang Arab. Terucap D karena kenapa? Ujung lidah dibuat berdiri di saat mengucapkannya, ditempel ke atas. Antum buat nelosor ke depan. Tahu nelosor? Rebahan ke depan. Tempel ke depan, kemudian langsung du. Alhamdu. Sekarang antum buat berdiri. Berdiri dulu lidahnya. Du. Alhamdu. Nah, ini bukan alhamdu. Jelas ya? Tapi itu adalah hamdu dalam bahasa Indonesia. Jelas insyaallah perbedaannya. Pengaruh lidah di saat dibuat ke depan atau perbahan ke depan dengan dibuat berdiri, ternyata suara yang keluar berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Du tadi itu diucapkan dengan kita monyongkan, kemudian lillahi, li ditarik ke bawah, li, kemudian kita panjangkan lillahi. Lillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Lam disukunkan, ini hati-hati tadi itu, jangan sampai diberikan pantulan ataupun qalqalah. Jangan rabbil alamin. Rabbil alamin. Alamin. A'i'u. A'i'u. Ba' na'budu. Na'budu. A'i'u. Nanti ada na'budu. Ini jangan sampai untuk tidak ditekan. Perlu untuk ditekan untuk nanti mendapatkan suara huruf ain di sini. Kalau nggak ada penekanan sama sekali, nanti yang akan keluar adalah nabudu. Nabudu. Mana ainnya? Na'budu. Dialirkan sedikit. Na'budu. A'i'u. A'i'u. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Kita buka. Ini yang kemarin kita sampaikan, jangan sampai ini hamzah yang mestinya dibatipis tapi nanti akan ketularan tebal huruf ra-nya. Sehingga perlu untuk dipisah dulu untuk latihan. Ro, ar, ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rahim, ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ma, bukan mo, tapi ma. Maliki.
Kafnya pastikan kafnya dikasrohkan. Jangan sampai nanti begini malik yaumiddin dengan disukunkan huruf kafnya. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Bukan yaumiddin. Nah, alhamdulillah. Jadi hati-hati nih huruf dal nih. Yang terbiasa mengucapkan D dalam bahasa Indonesia, kalau nggak hati-hati akan terucap yaumiddin. Coba yaumiddin. Da, di, du, dada, didik, di depan, da, di. Ini dal dalam bahasa Arab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin kita ingatkan di sini nih, jangan sampai dibaca iya. Ini pengucapan huruf ya yang ditasydid dengan cara yang salah. Karena huruf ya sifatnya dia adalah rikhawah, dibuat mengalir. Iya, tapi tanpa ditekan di sana. Enggak boleh iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah selesai kemarin. Ini secara singkat tadi ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sekarang kita fokus agak dalam sedikit untuk ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7 insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama perlu kita bahas, ini kok tahu-tahu dikasrohkan itu bagaimana? Perhatikan, ihdina itu dia adalah kata kerja perintah. Artinya ya Rabb, mohon engkau berikan petunjuk jalan kepada kami, jalan yang lurus. Ada unsur amr di sana, walaupun toh nanti bahasa ilmu ulama bahasa Arab ini bukan fi'il amr, tetapi adalah fi'lud du'a. Adalah kata kerja doa, karena kita minta kepada Allah SWT. Kita tidak perintah kepada Allah, walaupun toh secara redaksi yang digunakan adalah amr, tetapi ulama-ulama mengatakan bahwa ini adalah fi'lud du'a, adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedar ta'adduban Allah untuk menjaga etika kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil kita perintah kepada Allah, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kata kerja perintah Kenapa kok dikasrohkan? Karena mengikuti huruf yang ketiga ataupun huruf sebelum ataupun huruf ketiga, ini huruf dalnya. Kalau huruf sebelum atau huruf ketiga itu kasroh, maka nanti atau fathah, maka nanti hamzahnya ini dikasrohkan ini. Untuk kerja-kerja perintah yang untuk suatu kata kerja yang memiliki asli 3 kata dasar ataupun nanti 5 ataupun 6. Ini bukan bahasan kita untuk perdalam, karena nanti kemungkinan kalau nggak ada basic untuk ilmu sorof, maka nanti tidak akan nyambung, maka lebih membuat pusing nanti. Sehingga kita intikan di sini bahwa hamzahnya di sini dikasrohkan di saat kita itu memulai bacaan dari hamzahnya. Ihdina. Ini ha, dia makhrajnya ataupun tempatnya adalah di tenggorokan bagian pertengahan. Afwan, tenggorokan bagian bawah. Coba hahihu. Kita buat mengalir tanpa disertai dengan pantulan. Enggak boleh tapi ihdina. Kemudian huruf dalnya dia dikasrohkan. Tadi perlakuan kita sama di saat posisi lidah kita. Di saat mengucapkan dal yang dikasrohkan, dal yang didomahkan, dal yang difathahkan, tempat keluarnya adalah ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas, dibuat rebahan ke depan, kemudian langsung coba ihdi, di, du, da, ihdina. Ini perlu untuk dipanjangkan aslinya. Perlu untuk dipanjangkan. Kalau kita mengucapkan sampai perkataan ihdina, maka nanti perlu untuk kita panjangkan 2 harokat. Ini dengan catatan tidak kita sambungkan ke asirato. Karena nanti bertemu dengan 2 sukun. Ihdina.
Nun fathah na. Kita buka mulut kita. Na. Kemudian si. Ihdinas si. Ihdinas. Kalau nggak hati-hati nih huruf sin sodnya ini mempengaruhi na sebelumnya. Sod dia dibaca tebal karena huruf sod termasuk huruf yang punya sifat isti'la, pangkal lidah dia terangkat ke atas walaupun toh dia dikasrohkan si so si su. Kalau tidak hati-hati nanti nanya akan terdengar tebal no. Ini bacaan yang salah. Kalau kita baca ihdinosi, bacaan yang salah. Sehingga pastikan na ini yang terdengar adalah na bukan no, tapi na. Kita buka mulut kita. Ihdina sirata. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata. Sirata. As-sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ra kita baca tebal, sirata. Sebelum kita bahas masalah ra, di antara kesalahan yang terjadi pengucapan huruf shad yang dikasrohkan ini nanti akan terdengar seperti huruf shad yang didomahkan. Di saat kita itu monyongkan bibir, akan dibaca begini. Ihdinas sirata. Padahal sirata. Dikasrohkan. Kita tarik ke bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ra difatahkan tentu dia tebal. Kemudian setelahnya ada alif di sini. Ada ada alif. Kalau ada alif ini maka nanti bacaannya ada alif kemudian sebelumnya fathah, tentunya dia adalah bacaan mat. Pertanyaannya, ini berapa mat kira-kira? Panjangnya berapa? Hanya 2 harokat. Jangan memaksakan lagu. Mentang-mentang mungkin suaranya enak. Kemudian matobi'i yang mestinya hanya boleh dibaca 2 harokat, tetapi dibuat berlengkok-lengkok. Ini nggak diperbolehkan. Kita kedepankan, mendahulukan ilmu tajwid daripada lagu yang kita miliki. Sehingga sangat ditekankan di saat awal-awal belajar Al-Quran, jangan dimulai dari irama. Kalau nanti kental iramanya sedangkan ilmu tajwidnya tidak dia kuasai, maka dia nanti akan berusaha untuk mengepaskan lagu daripada ilmu tajwidnya. Jelas insyaallah ya. Kalau nanti mempelajari masalah lagu, silahkan nanti pasca ilmu tajwidnya kental, sehingga dia nggak akan melabrak aturan ilmu tajwid. Nanti lagu akan ngikut. Untuk masalah suara masalah lain, karena semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak walaupun toh misalnya suaranya standar, suaranya biasa ataupun mungkin fales, tetapi di saat ilmu tajwidnya digunakan setidaknya ngobatin yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang mana yang perlu untuk didengungkan ataupun aturan-aturan yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti panjangnya hanya sekedar sirata. Coba. Sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ini huruf ta tadi itu sebagaimana kata asyaitan. Huruf ta ini huruf yang punya sifat yang tebal banget nih. Karena dia punya sifat idbaq, pertengahan lidah dia nempel ke atas, terangkat ke atas. Kemudian dia juga punya sifat isti'la, pangkal lidah terangkat ke atas sehingga tebal. To, coba. To, parto, sunoto. Kalau kita hanya mengucapkan parto, ini tonya orang Indonesia ini
nggak ada tebal-tebalnya, walaupun toh sama-sama o-nya. To. Coba sekarang ana buat perbandingan suara ini antara to yang tipis sama to yang tebal. Dari pelan-pelan ya, to. Apakah suara berbeda ataukah sama? Kalau dianggap sama berarti ada masalah di pendengaran. Ada masalah di pendengaran. Coba sekali lagi. To. Ada perbedaan? Nah, ada perbedaan. Yang terakhir dari yang tebal. To. Sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Tal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mem dia didhammahkan, kita monyongkan bibir, kemudian sin, bibir sudah kondisi datar kembali dan kita alirkan suara pada huruf sin. Mus. Coba mu es. Perhatikan bibir saya ya. Mu es. Latihan namanya ini. Ini kalau kita latihan mau kita pisah-pisah nggak jadi masalah. Karena dalam rangka ta'lim, dalam rangka pembelajaran, termasuk diantaranya ada sistem istilahnya wakaf ta'limi, berhenti di mana saja boleh di saat mengajarkan sesuatu. Sebagaimana kita saat ini berhenti, baru satu kata berhenti, baru satu huruf berhenti, karena ta'limi untuk pengajaran nggak jadi suatu permasalahan, nggak akan merubah arti, karena proses ta'lim perlu dijelaskan. Coba mu es, mu-nya dimonyongkan, es-nya dibuat datar. Mus, mus, mus. Kenapa perlu dialirkan? Karena sin punya sifat rikhawah. Artinya suara perlu untuk dibuat ngalir. Misalnya begini, qul a'udzu birabbin nas. Ada ini rikhawah namanya. Jelas ya? Mu es. Ini sin, dia perlu harus berdesis, ada suara desisan di sana. Dan suara sin ini yang dia punya sifat yang disebut sebagai shafir. Ada suara siulan ataupun desisan. Di saat antum belajar tajwid, kemudian dibuat katanya ada sistem siul. Ini bukan sebagaimana siul dalam bahasa Indonesia. Bukan. Tetapi ada suara desisan maksudnya, bukan suara siulan sebagaimana siulan orang Indonesia. Nggak akan ketemu nanti. Ini biasanya untuk suara siulan ataupun suara sofir ini ataupun suara desisan. Ini terdengar di saat kita itu membaca Al-Quran secara sir. Di saat mendengar yang terdengar itu ada suara sin, sof sama z. Jelas? Dan tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya. Mari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ta qim qim. Ini kan di saat saya membaca ta, ini tipis nih. Kemudian huruf qaf dia tebal. Qim dia tebal. Sifat ini perlu untuk dipertahankan. Tanya tipis, kemudian qafnya tebal. Berhubung ini bersebelahan, kadang-kadang suara tanya berubah to. Mustaqim. Suara to yang muncul sebagai pengganti dari ta, ini adalah bacaan yang tidak tepat, bacaan yang salah. Mestinya mustaqim, al-mustaqim. Nah, ini kalau nggak hati-hati akan terdengar mustaqim, to padahal ta. Mustaqim. Ini qimnya ada ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, pasti ini bacaan mat ini. Matnya mat apa? Tergantung kondisi. Bacaan kita mau dihentikan di mana.
Kalau kita berhenti pada huruf mim ini, maka nanti mimnya yang sebelumnya berharokat fathah, kemudian kita sukunkan karena faktor apa? Waqaf. Berarti sukunnya bukan sukun asli. Sukun semacam ini disebut sebagai sukun yang arid. Sukun bukan sukun bukan sukun asli. Yang sukun asli modalnya bagaimana Ustadz? Misalnya begini sukun asli nih. Lamnya ini yang disukunkan, apakah dia muncul sukun karena waqaf atau bukan? Lamnya muncul disukunkan di sana, alhamdulillah. Karena waqaf atau bukan? Bukan karena waqaf, karena dalam keadaan waqaf ataupun wasal di sambungan bacaan, sukunnya masih ada. Sebagaimana alaihim. Tadi disebutkan alaihim. Misalnya di sini perhatikan. An'amta alaihim wai. Kalau misalnya Nabi begini, suratal ladzina an'amta alaihim. Sukunnya di sana ada karena saya berhenti di situ ataukah ada sudah dari awal? Dari awal berarti sukunnya sukun asli. Beda dengan sukun yang mustaqim tadi itu. Sebelumnya dia mustaqimah, kita sukunkan karena faktor apa? Waqaf, berhenti di situ. Kalau nggak berhenti sukunnya nggak ada, sehingga dibilang bahwa sukunnya sukun yang arid. Kalau ada mat yang terjadi sebab adanya sukun yang arid, maka matnya disebut sebagai mat arid lisukun. Boleh 2 harokat, 4 ataupun 5 harokat. Kita biasakan yang panjang untuk latihan. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dipanjangkan yang mana? Yang i-nya. Yang ya disukunkan suara qi. Coba qi. 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 Berarti yang dipanjangkan bukan em-nya tetapi adalah ki-nya, bukan kim. Perhatikan perbedaan pengucapan yang pertama. Misalnya saya baca begini, ditulis dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, kemudian bandingkan dengan ki yang model begini. Kita pakai yang 5 harokat. Tayyib. Saya mau mengucapkan yang pertama ini. Qim. Q-nya cuma 1 kasrohnya. Kemudian yang paling lama adalah mim yang disukunkan ataupun huruf m-nya. Sehingga di saat setelah Q selesai, langsung bibir terkatup lama di situ. Kim. Ini yang salah ini. Bacaan yang salah. Karena yang dipanjangkan sampai 5 harokat bukanlah dari segi mimnya ini, tetapi adalah suara kasrohnya. Sehingga perlu kita baca model yang kedua ini. Qi. Baru kemudian coba qim. Qi. Qi. Kalau di luar terdengar ini belajar apa orang-orang ini? Aneh-aneh suaranya. Quran juga enggak. Kalau lewat yang dipelajari seperti babi bu bas. Misalkan bab tati itu kok seperti nyanyi, bukan nyanyi Pak, tetapi kita lagi mempelajari Al-Qur'an. Kita lagi taqti' al-ayah, motong-motong ayat untuk dipelajari dari segi makharijul huruf dan juga dari segi sifatul huruf-hurufnya. Kita kembali bahasan. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. 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 Jangan diucapkan sui. Kalau sui
dengan kita monyongkan bibir walaupun toh maksud kita mengkasrokan, akan terpengaruh dengan pemonyongan bibir kita. Sui, sui, seakan-akan sui, sui. Padahal sirata, ra, tol, siratal ladzina, siratal ladzina. Ini tonya pun bibirnya kita buat datar. Siratal ladzina. Pokoknya selalu diingat di saat suatu huruf yang kita baca dalam Al-Quran tidak dalam kondisi dhamma, maka jangan sampai kita ikut sertakan kedua bibir untuk dimonyongkan. Siratal ladzina, siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina. Huruf dalnya kita fokuskan. Zina, zu, zi. Ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas, keluarkan sedikit. Zi. Tempel dulu ujung lidah, tempelkan ujung gigi seri bagian atas. Zi, zi. Mungkin yang belum kelihatan. Zi, zi, zu, zi, zu. Siratal ladzina, siratal ladzina. Alhamdulillah, nggak mendengar suara lazina, berarti ada hasil. Karena di hari pertama lazina, lazi, bisa kita dil ataupun bisa kita talqinkan. Siratal ladzina, siratal ladzina an'amta 'alaihim, na, alladzina. Nah, kita baca tipis karena dia huruf punya sifat istifal sehingga tarqiq tipis. Na, tidak boleh no tapi na. Kita buka na. Siratal ladzina, an, jangan sampai lupa huruf nun dia punya sifat bainiyah. Kita alirkan sedikit nih. An, a, an, a, an, an'a, an, an'amta. Kalau penahanan suara nun ini tidak kita alirkan sedikit, maka nanti muncul qalqalah, bacaannya salah. Ana, ana. Padahal bukan ana, tapi an. Di saat mengucapkan nunnya, lidah biarkan rileks terlebih dahulu pada tempat yang nempelnya, tempat-tempat keluarnya huruf nun. An, jangan langsung dibeginikan, karena nanti akan ada dorongan keluar, sehingga terjadinya qalqalah. Karena kalau kita mengatakan an, ini suara tahan dengan huruf nun nih, an. Kalau langsung dibeginikan, keluar langsung suara dengan keras, sehingga terdengar suara qalqalah. Sehingga perlu ditahan sedikit untuk diberikan sifat bainiyah. Dibuat tarik sedikit. An, am, ta, an'amta. Setelah kita tarik sedikit, baru kemudian kita ucapkan huruf yang datang setelah huruf ain. Afwan, huruf yang datang setelah huruf nun. An'amta, an'amta, an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta, an'am. Huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf lam sama huruf ra ini dia punya sifat bainiyah, perlu ditarik dikit nih. Termasuk huruf mim yang disukunkan di situ. An'am, ta, an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
An'amta. Memang perlu dilatih. Dilatih. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kalau kita baca dalam riwayat Hafs saat ini, kita pelajari riwayat Hafs, maka usaha jangan menghentikan bacaan di sini. Boleh berhenti di sini, tapi perlu diulang sebelumnya. Jelas insyaallah ya. Kalau kita mulai dari sini, ini kita anggap bahwa ghairi ini ayat lain, bukan bagian dari ayat yang ketujuh. Jelas insyaallah ya. Sehingga kalau antum perhatikan di saat misalnya anak menjadi imam, ini anak nggak pernah berhenti pada lafaz 'alaihim, kecuali berhenti tapi saya ulang lagi. Berhenti, saya ulang lagi. Kalau kita mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim, ini dalam secara tata bahasa kata para ulama qiraat, kasroh ini yang berada di awal, ini nggak ada kecuali memang awal ayat. Termasuk misal Maliki Yaumiddin ada kasrohnya di awal ayat. Sedang ghairil maghdubi 'alaihim dia bukan di awal ayat. Awal ayat, awal perkataan mestinya dia didomahkan. Sedangkan di sini kalau kita mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim, kita jadikan ghairi dia di awal ayat, sedangkan dia berada di pertengahan ayat. Sehingga di sini nih, ini termasuk penghitungan ulama-ulama al-Makki sama ulama-ulama Kufi yang menghitung bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surat Al-Fatihah. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6 sama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Beda dengan ulama-ulama Madinah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ayat yang ke-6, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang ke-7, sedangkan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ayat yang ke-7, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat yang ini kalau enggak dimasukkan bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah, berarti beda penghitungannya. Yang kita saat ini yang pelajari adalah riwayat Hafs, sedangkan di sini ini dia tidak berada di awal ayat. Oleh karena itu jangan berhenti di situ. Kalau berhenti maka perlu untuk diulang dari awal, ataupun dari ayat sebelum, ataupun dari kata sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Perhatikan huruf ghain itu dia di pangkal ataupun di tenggorokan bagian atas, dan dia punya sifat diantaranya adalah isti'la, berarti terangkat ke atas untuk pangkal lidah dan tebal nanti, dan dia perlu untuk dialirkan suaranya nggak boleh go tapi ghairi kita tebalkan ghairil, tidak boleh ghairil tadi huruf lam jangan sampai dipantulkan. Ghairil maghdubi kita alirkan suara huruf ghain yang disukunkan nggak boleh kita alirkan ini ma kita baca tipis nih, kita gabungkan
Pastikan ma tetap dibaca fathah ma. Dia tipis, jangan ketularan wain. Kalau nanti sampai dibaca mau dubi mau, ini ma-nya tebal dia. Pastikan mau dubi mau. Ini huruf ghain dia juga nggak ada qalqalahnya, nggak boleh mau. Apalagi magdubi, ghairil magdubi, tapi mau. Ghairil maghdubi, dotnya dia didhammahkan. Ghairil maghdub, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Dotnya kita tebal dan pengucapannya dengan kita menyungkan bibir kiri kita, karena huruf dot dia dalam kondisi dhammah. Makhrajnya huruf dot itu adalah di pertengahan lidah ditempelkan kanan ataupun kiri, dan dia punya sifat istitalah. Do. Antum bayangkan lidah antum nempel kiri ataupun kanan. Do. Bal. Do. Ujung lidah jangan tergesa-gesa untuk ditempel di bagian depan, karena makhrajnya tempat keluar huruf dot bukan di bagian ujung lidah, tetapi pertengahan lidah dia sampai misalnya begini. Ini kan lidah nih. Jadi pertengahan lidah sampai dia ke depan ini makhrajnya huruf dot. Sedangkan yang ujung lidah ini makhrajnya huruf lam ini. Sehingga jangan langsung tempel begini. Kalau ditempel begini nanti yang keluar adalah huruf D yang tebal. Do, di, du, bal. Ini yang terdengar bal, ada itu adalah suara istitalah. Ghairil maghdubi alaihim, alaihim. Haknya dikasrohkan, kita tarik bibir kita ke bawah, alaihim. Dan kita tahan mulut kita ini, kedua bibir yang nempel ditahan, dialirkan sedikit suara dengungannya. Alaihim. Alaihim. Kalau langsung dibuka maka muncul qalqalah. Alaihim. Nah, ini hati-hati. Alaihim waladdallin. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, dia bacaan izhar syafawi. Alaihim wala alaihim wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini matnya kita hilangkan, kemudian ini dari segi bacaan ya, bukan dari segi tulisan. Ini matnya dihilangkan pada huruf alif, kemudian ini hamzahnya wasol juga dihilangkan, kemudian lamnya telah didghamkan pada huruf dot sehingga menjadi satu huruf dot yang bertasydid. Secara bacaan ini hilang karena telah dilebur ke dalam huruf dotnya. Waladdallin. Ini waladdallin, kita perhatikan ada mad di situ. Mana madnya? Yaitu huruf yang datang setelah huruf dot ini adalah alif. Sebelumnya dia fathah, maka dia bacaan mad. Maka nanti yang dipanjangkan adalah itunya, yaitu bagian matnya ini. Berhubung setelah mat ini ada tasydid, maka matnya disebut sebagai bacaan mat lazim mutsaqqal.
berhubung terjadi dalam suatu kata maka disebut kilmi. Mad lazim mutsaqqal qilmi, pemanjangannya adalah 6 harokat, wajib hukumnya 6 harokat. Lazim artinya wajib. Kenapa kau wajib itu? Wajib dipanjangkan 6 harokat. Jadi yang nanti dibaca panjang, yang tadi juga agak serupa sedikit, perhatikan misalnya oleh ejaan ataupun transliterasi huruf dot, misalkan saja ini, misalnya DH. Maka begini, O-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kemudian huruf lam. Baru kemudian kurang isinya aja coba. Ini DH, kemudian do, kita panjangkan 6 harokat vokal suara O, kemudian lam lagi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang dipanjangkan adalah do-nya, bukan langsung dolin, tapi do terlebih dahulu sampai nanti perkiraan berjumlah 6 harokat suara O, baru kemudian langsung ditempel ke huruf lamnya. Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang lin itu bacaan apa? Itu bacaan mad arid li sukun tadi itu. Karena kita berhenti pada huruf nun. Kita berhenti pada huruf nunnya. Sehingga sebelumnya berharokat, kemudian kita sukunkan karena faktor waqaf. Nunnya tadi sukunnya disebut sebagai sukun yang arid, dan matnya disebut mad arid li sukun. Waladdallin. Jangan lupa ini perlu diberikan tekanan ataupun nabroh ini pada huruf lamnya di saat bertas sebelumnya huruf mad. Waladdallin. Waladdallin. Nah, jangan sampai lupa ditarik di bagian huruf nunnya, suara dengannya. Waladdallin. Fokuskan ke lidah masing-masing sambil bayangkan lidah ini di saat mengucapkan lin, ini ujung lidah jangan langsung ditempel ke tempat keluarnya huruf nun. Gak boleh dolin. Tapi li jangan ditempel sampai nanti ada 5 harokat suara i-nya, baru kemudian tempel ujung lidah ke tempat keluarnya huruf nun. Waladdallin. Saat ditanya itu aminnya mana Ustadz? Amin bukan termasuk surat dalam Al-Fatihah. Ini semua ulama sepakat. Tetapi perlu diucapkan karena amin artinya adalah istajib. Istajib. Artinya mohon engkau kabulkan ya Rabb doa yang berada pada surat Al-Fatihah. Insyaallah ya. Sebelum kita tutup untuk pertemuan terakhir dalam Ramadan ini masih ada sekitar 4 menit ataupun 5 menit, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, perhatikan, Ana tuliskan dulu ini biar nanti jelas.
Ini kita fokuskan ke huruf kafnya. Kita fokuskan ke huruf kafnya. Huruf kaf itu dia punya sifat syiddah. Artinya syiddah di saat mengucapkan suara kaf khususnya yang disukunkan, jangan sampai dialirkan suaranya. Kita jangan berikan yang lain dulu. Ak. Kalau saya mengucapkan ak, apakah suara ngalir? Enggak mengalir. Karena huruf kaf dia termasuk di antara huruf yang terkumpul dalam lafaz ajid qatin bakat. Coba. Ajid qatin bakat. Ini huruf-huruf ini semuanya adalah huruf-huruf yang punya sifat syiddah. Mengucapkan huruf-huruf ini dia selalu dalam kondisi tidak mengalir suaranya. Akan sangat kelihatan di saat dia dalam kondisi sukun. Apakah huruf kaf masuk dalam kategori ajid qatin bakat? Mana? Bagian sebelum terakhir ada huruf kaf di sini. Berarti huruf kaf dia termasuk huruf yang punya sifat syiddah. Sehingga kita ucapkan ak tayyib. Ini sifat syiddah telah kita berikan. Sekarang jangan sampai lupa, huruf kaf itu dia di antara huruf yang punya sifat hams. Artinya angin perlu dibuat ngalir. Tidak dijadikan sebagai satu waktu dengan pengucapan syiddah, tetapi beriringan. Setelah syiddah kita berikan, kita hentikan suara kaf, baru kemudian hamsnya kita berikan. Ak, ak, ak. Jangan kencang-kencang, tapi ak, 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 ak. Kalau sampai ak, ini lain lagi nih, bukan huruf kaf ini. Akbar. Ini bukan huruf kaf nih. Ada penambahan huruf di sana, tapi tipis saja. Akbar, ak, 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 ak. Perlu dilatih. Akbar, yakfurun. Jangan sampai yakfurun, yak. Kebablasan ini. Dia berikan sifat hams pada huruf kaf yang berharokat, sebagaimana di saat huruf kaf dalam keadaan sukun. Yak, 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 yak. Kita perhatikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ak, 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 ak. Tadi ini sifat apa namanya? Hams. Huruf-huruf hamas ini yang terkumpul dalam lafaz fahathahu syakhsun sakat. Apakah ada huruf kaf di sana? Mana? Sebelum akhir lagi. Ada huruf kaf. Jelas insyaallah ya. Ada yang lain monggo? Iya. Perhatikan, huruf sin sama shad itu adalah kandungan ataupun rahimnya itu sama. Rahim maksudnya bagian makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Di mana? Ujung lidah antum tempel. Ada sebagian di antara ulama mengatakan ditempel di bagian pertengahan gigi bagian bawah. Ada yang mengatakan ditaruh di pertengahan gigi bawah sama gigi atas. Ini dari segi ujung lidahnya ini. Sa, so, sa, so, termasuk zai, za. Sama nanti peletakan ujung lidahnya nih. Kita bicara ujung lidah dulu. Ujung lidah. Saat kita memfokuskan ujung lidah kita letakkan di bagian tempat keluar, ini kita baru bicara tentang makharijul hurufnya. Sifatnya belum kita berikan. Nanti yang bisa membedakan antara huruf-huruf yang makhrajnya sama dengan mengucapkan huruf-huruf yang lain itu adalah dari segi sifat. Huruf sin kalau kita ucapkan dia ini lidah kita turun ke bawah karena dia huruf istifal. Sa beda dengan shad. Shad ini pengucapannya dia terangkat ke atas pangkal lidah ini, baik pertengahan ataupun bagian pangkal lidahnya. Pertengahan lidah di saat terangkat ke atas ini namanya sifat idbaq, tertempel ke atas. Kalau nanti pangkal lidah terangkat ke atas disebut isti'la. Berhubung pertengahan lidah dan juga pangkal lidah terangkat ke atas, maka akan terdengar tebal. So, sa, yang ini sa ini. Sa, so,
sa, so. Ini huruf shad. Jelas? Makhrajnya sama, cuma sifatnya berbeda. Jelas? Jadi nanti sifat-sifat ini di antara fungsi ataupun manfaat kita mempelajari suatu sifat-sifat huruf itu adalah di antara fungsinya kita itu bisa membedakan antara huruf-huruf yang makhrajnya sama. Huruf ta sama huruf ta sama huruf dal tempat keluarnya sama. Nanti yang bisa bedain apa ya? Sifat-sifatnya ini. Tanpa mempelajari sifat huruf, hanya dipelajari masalah makharijul huruf, timpang, salah bacaan, sehingga yang mestinya dibaca tebal dia baca tipis. Mestinya qad dia bilang qad, tapi mestinya qad, bukan qad tapi qa. Kenapa terdengar qad kok enggak terdengar tebal? Karena belum dipelajari sifatul hurufnya. Jelas? Ini perlu beriringan antara sifat huruf sama makharijul hurufnya. Tempat keluar sama sifat-sifat karakter huruf-hurufnya. Kok bisa begitu? Iya. Yang kadang-kadang lombok, yang antum nanam lombok, batangnya sama, pohonnya sama, kadang-kadang nanti buahnya ini beda warnanya. Rahimnya sama, si A, anak saya yang kembar, si A sama si B, si Ahmad, si Hudzaifah sama Hamzah. Rahimnya sama, sifatnya berbeda. Huruf juga sama begitu. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, rahimnya sama, sifatnya berbeda. Ini harus diberikan sifat yang berbeda pula. Karena antara si Hamzah dia punya nama sendiri, Hamzah, sifatnya sendiri. Hudzaifah juga sifatnya sendiri. Sehingga nggak mungkin yang Hudzaifah kita berikan nama Hamzah. Walaupun makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, rahimnya sama, tapi sifatnya berbeda. Jelas insyaallah? Allahu a'lam. Tadi yang situ monggo. Bagaimana? Iya, perlu ditutup dengan amin. Karena itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi semua ulama sepakat dia bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mencontohkan bahwa setelah baca Al-Fatihah beliau baca amin. Berarti dari segi contohnya Nabi Muhammad SAW, bukan dari arah bahwa amin termasuk Al-Fatihah. Jelas? Sehingga di saat imam baca waladhdallin, kita langsung amin. Apalagi sampai nanti ada janji kalau nanti aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, kan pahalanya sangat besar. Ada pahala tersendiri. Allahu a'lam. Tafadhal. Coba perhatikan. Kita kupas ini. Ini tulisannya begini nih. Ini A, asalnya adalah A. Berarti dua hamzah. Dua hamzah kemarin beberapa kali kita bahas dari awal Ramadan kemarin. Kalau dua hamzah pertama dia berharokat, kedua sukun, maka hamzah yang kedua perlu diganti dengan suatu huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelum hamzah yang kedua apa? Fathah. Maka hamzah kedua perlu diganti apa? Halo? Diganti alif. Sebelumnya di saat kita baca amin, ini a-nya nggak ada matnya, nih a-nya nggak ada matnya. Ada matnya nggak? Amin, nggak ada matnya. Tetapi berhubung hamzah kedua diganti dengan alif, maka muncul mat. Matnya disebut sebagai apa? Mat badal. Kalau mat badal, otomatis hukumnya sebagaimana bacaan mat tabi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Jelas? Ini untuk A-nya nih. Jelas insyaallah ya.
Sehingga kalau kita baca A saja ini mestinya 2 harokat. Mestinya 2 harokat. Sebelum kita bahas minnya. Tetapi berhubung setelahnya ini berupa mim yang bertasydid. Kalau mim bertasydid maka nanti keadaannya sebagaimana waladhdallin. Sehingga nanti A-nya yang dibaca panjang. Berapa harokat? Sebagaimana bacaan mad lazim mustaqal kilmi. 6 harokat. Amin. Gitu mestinya. Jelas ya? Bukan amin. Mimnya nggak bertasydid, mesti ditajidkan mestinya. Jelas? Allahu a'lam. Ini aslinya ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama berkaitan tentang asal usul dari kata amin itu sendiri. Tapi intinya tadi itu. Amin gitu mestinya. Allahu a'lam. Silakan yang lain. Ya silakan. Insya Allah nggak di sini. Iya. Insya Allah di masjid yang lain. Iya. Ini perlu berhati-hati. Suratul nih. Suratul nih. Aduh, ini Allah alamin termasuk lahan jali ataukah lahan yang khafi ini. Kenapa terdengar suratul? Kok bukan siratul? Karena bibir dimonyongkan di saat mengucapkan shotnya. Yang mestinya siratul terdengar suratul ladzina. Ini yang Anda tahu, nggak ada qiraat sama sekali yang shotnya didomahkan, nggak ada. Yang belum Anda ketahui apakah ini merubah arti ataukah tidak. Nanti perlu Anda cari referensinya dulu ini. Untuk berikan hukum kalau merubah arti ini lahan jali. Kalau lahan jali nggak sah bacaan Fatihahnya. Padahal dia rukun dalam suatu sholat. Allah ibadah. Ini kalau rukun berarti batal sholatnya. Maka saya cari terlebih dahulu referensinya nih. Ini berat kalau Anda mengatakan nanti batal semua sholat jamaah nih. Karena memang ada terdengar begitu. Insya Allah bukan di masjid sini. Jadi perlu hati-hati. Nanti paling enggak antum ini di saat membaca sirata, jangan dimonyongkan bibir di saat shotnya ini. Kalau sampai dimonyongkan suratal mustaqim, sudah matnya dibibrik, tahu dibibrik, bibrik ditabrak. Matnya yang mesti diharokat dibabrak sampai 4 harokat. Shotnya yang mesti dikasrokan dibaca dhammah. Mestinya imam rawatibnya, insya Allah bukan di sini ya. Insya Allah imam rawatibnya mestinya maju ke depan. Walaupun toh misalnya yang imam tadi yang baca surato itu misalnya pengisi kajian misalnya, imam rawatibnya maju ke depan. Mestinya begitu, biar aman semua jamaah. Kita bicara nggak di masjid ini, tapi secara umumnya. Allah. Sudah insya Allah. Kemungkinan kita belum level makomnya. Belum nggak makom nih. Ada yang lain monggo. Kepala. Iya, perhatikan. Model penulisan hamzah itu ada 2 model. Secara umumnya ya. Ada yang nanti model kepalanya begini. Ada 3 model. Ada kepala hamzahnya. Kemudian ada yang tanpa tanda-tanda sama sekali. Ada yang nanti seperti ini cuma ada kepala huruf shad. Penulisan yang model begini yang ada kepala hamzahnya baik di atas ataupun di bawah, ini khusus untuk hamzah qata' namanya dalam bahasa Arab. Sedangkan nanti untuk penulisan yang model ada kepala huruf shad, ini adalah untuk hamzah wasal. Ini bagi orang-orang yang perhatikan ejaan-ejaan dalam bahasa Arab. Sedangkan yang begini, ini bisa hamzah. Karena ada sebagian di antara cetakan Al-Quran yang mestinya dia hamzah wasal, ternyata nggak ada kode kepala huruf shad. Sebagaimana cetakan di Indonesia yang dipakai di yang model-model Al-Quran di sini. Misalnya Alhamdulillah nggak ada kepala huruf shadnya. Sehingga kita katakan bahwa model hamzah ada 3 model paling enggak. Jelas insyaallah ya. Untuk alif ada 2 model.
Yang pertama begini, yang kedua begini. Jelas? Dan nggak boleh alif itu ada kepala huruf hamzah begini, baik di atas ataupun di bawah. Kalau dituliskan di bawah ataupun di atas, ini salah, dia perlu belajar bahasa Arab. Jelas insyaallah ya, itu secara umumnya insyaallah. Ini kalau dijelaskan waktu terlalu panjang. Sampun? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat yang kita bahas dari awal hari Ramadan sampai hari ini. Semoga Allah berkahi. Dan kalau misalnya antum belum menangkap semua yang saya sampaikan, hal yang wajar karena masih dalam proses kita belajar semuanya. Sebagaimana kalau misalnya seorang bayi itu nggak mungkin dia langsung makan sambal, tetapi secara bertahap, sedikit dirasakan. Antum baru paham misalnya pembahasan masalah mat, sedikit pahamin, alhamdulillah, antum syukuri, antum terapkan. Kita saat ini dimudahkan dengan adanya rekaman-rekaman. Saat ini ada rekaman, tinggal nanti menyimak rekamannya di mana? Di channel Ma'had Mantaba. Di channel Ma'had Mantaba. Tinggal disimak rekamannya, yang dijelaskan itu apa. Kalau misalnya di saat kemarin diterangkan, di saat materi disampaikan, mungkin terlalu cepat, mungkin belum tersambungkan. Dengan diulang-ulang rekamannya, insya Allah akan paham, mudah dimengerti. Karena seterus saya ulang, jelas insya Allah ya. Sedikit yang dipahami perlu untuk disyukuri, berarti Allah baru ngasih rezeki segitu. Fadlullah yu'tihi may yasha. Rahmat Allah, keutamaan dari Allah diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang dikehendaki. Kalau misalnya dari sekian poin, 100 poin misalnya yang antum terima, antum pahami baru 1, berarti itu baru yang telah diberikan oleh Allah. Berarti belum level berikutnya. Tinggal diulang-ulang, berdoa kepada Allah SWT, berusaha terus-terusan. Semoga Allah memberikan futuh ataupun hati kita dibuka untuk bisa menerima suatu materi ilmu tajwid untuk memudahkan kita baca Al-Quran. Dan intinya, kita jangan merasa bahwa kita paling bagus bacaannya. Kita jangan merasa bahwa kita sudah cukup bacaannya. Karena kadang-kadang bisa kita setoran bacaan kepada seorang ustadz dan jarang untuk disalahkan misalnya. Bisa jadi kesalahannya terlalu banyak. Kalau langsung semua disalahkan, bisa-bisa, aduh berat banget baca Al-Quran nih. Baru diucapkan salah. Gak jadi belajar lagi dia. Sehingga di saat kita mempelajari Al-Quran, setor bacaan pada seorang ustadz, yang disalahkan 1 2, kemungkinan aslinya kesalahannya lebih dari 2. Jelas? Kenapa? Karena pertama-tama yang ditekankan adalah yang paling parah terlebih dahulu diobatin. Baru kemudian kalau sudah level berikut sudah berhasil dilewatin, baru kemudian yang model-model yang agak samar kemudian disampaikan. Jelas? Sehingga di saat antum pernah setoran bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran pada seorang ustaz, kemudian kok jarang disalahkan ya? Karena kemungkinan bisa jadi bacaan antum bagus, bisa jadi karena terlalu parah bacaannya. Sehingga jangan terlalu GR terlebih dahulu. Proses perlu dijalani. Anak pun masih proses belajar, nggak selesai sampai di sini. Jelas insyaallah ya, nggak selesai. Selama hidup masih diberikan oleh Allah, ada seorang masyayikh yang bagus bacaannya, pelajar dari seorang syekh tersebut dimudahkan dengan sistem online. Jangan berhenti belajar, jangan merasa bahwa bacaan kita telah bagus nih. Ilmu yang kita dapatkan, kita pahami, dipraktikkan. Semoga memang yang telah kita praktikkan itu benar-benar sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau dari awal pertemuan ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni kita semua insyaallah. Dan sampai ketemu di pertemuan tahun depan kalau usia kita masih panjang dan nanti masih dimungkinkan diizinkan oleh pihak DKM untuk ngisi ataupun talqin tajwid insyaallah. Setiap pengurus baru nanti saya tanya, ini nanti boleh nggak dipakai untuk, daripada nganggur kan jamaah, kita pakai untuk tahsin. Diizinkan alhamdulillah. Semoga selalu diizinkan insyaallah. Amin ya rabb. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan dan doa kaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.